Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung sahabat di Umika Media bersama Kang Adi Suryadi. Halo sahabat semua Umika Media, kembali lagi bareng saya Kang Adi Suryadi dalam obrolan reflektif, santai tapi insya Allah berbobot di segmen ngobrol bareng Kang Adi. Selamat bergabung sahabat dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering muncul di berita, sering jadi bahan debat politik dan agama, tapi jarang kita bahas secara mendalam dengan kepala dingin. Israel dulu dan sekarang, antara warisan para nabi dan proyek politik Zionis. Tema ini berat, tapi insya Allah kita bahas dengan ringan dan berimbang. Jadi sahabat jika ingin bertanya silakan ditulis di komentar, nanti Kang Adi jawab. Namun sebelum pertanyaan dibaca, Kang Adi akan menjelaskan tema hari ini, yaitu Israel dulu dan sekarang, antara warisan para nabi dan proyek politik Zionis. Selamat mendengarkan. Sebab untuk memahami politik konflik Palestina Israel hari ini, kita harus tahu akar sejarahnya dari masa para nabi sampai era kolonial modern. Kata Israel sebenarnya punya dua makna besar. Maaf, kedengar suara nangis aja bocah. Tapi tenang. Pertama, Israel dalam konteks agama dan sejarah kenabian, yaitu sebutan untuk Nabi Yakub alaihissalam dan keturunannya. Kedua, Israel dalam konteks politik modern, yaitu negara yang berdiri tahun 1948 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Dalam Islam, kita mengenal istilah Bani Israel, yakni keturunan Nabi Yakub yang juga dikenal sebagai Israel. Bani Israel ini adalah bangsa yang Allah berikan banyak nikmat, tapi juga banyak ujian. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 47, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah engkau anugerahkan kepada kalian, dan bahwa aku telah melebihkan kalian atas seluruh umat pada masa itu." Ayat ini menunjukkan bahwa dulu Bani Israel adalah umat pilihan. Mereka menerima banyak nabi, dari Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, hingga Nabi Isa alaihissalam. Namun, sejarah mereka juga penuh dinamika. Ada ketaatan, ada pembungkaman, ada masa kejayaan, dan ada masa kehancuran. Secara historis, kerajaan-kerajaan Israel dan Yehuda pernah berdiri di tanah Kan'an. Wilayah yang ini meliputi Palestina, Yordania, dan sebagian Israel modern. Mereka pernah dipimpin oleh Nabi Daud. Nabi Sulaiman dikenal sebagai masa keemasan. Namun setelah wafat Nabi Sulaiman, kerajaan mereka terpecah dan akhirnya jatuh ke tangan Babilonia, Persia, Romawi, dan kekaisaran lainnya. Selamat bergabung sahabat di Umika Media bersama Kang Adi Suryadi. Nah, disinilah mulai menarik. Warisan Israel dalam konteks kenabian adalah iman, ketakwaan, dan keadilan. Sedangkan Israel modern
yang kita kenal hari ini berdiri di atas ideologi politik yang disebut Zionisme. Zionisme lahir di akhir abad ke-19 di Eropa sebagai reaksi atas maraknya antisemitisme, kebencian terhadap orang Yahudi. Tokohnya adalah Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi dari Austria. Ia menulis buku berjudul Der Judenstaat atau Negara Yahudi dan menyelenggarakan Kongres Zionis pertama di kota Basel, Swiss tahun 1897. Herzl punya mimpi membangun tanah air bangsa Yahudi, tapi ingat, bukan berdasarkan wahyu kenabian, melainkan semangat nasionalisme sekuler. Artinya, Zionisme bukan agama, tapi gerakan politik. Mereka menggunakan simbol-simbol agama untuk membenarkan proyek nasional mereka. Namun tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Taurat atau ajaran para nabi. Beberapa rabi Yahudi tradisional bahkan menolak Zionisme. Mereka bilang kembalinya Israel ke tanah suci adalah urusan Tuhan, bukan proyek politik manusia. Tapi sayangnya suara mereka tenggelam di tengah arus kolonialisme dan kepentingan Barat. Masuk abad ke-20, momentum besar datang. Tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan bagi berdirinya National Home for the Jewish People di Palestina. Pada saat itu, Palestina masih dihuni mayoritas Muslim Arab. Setelah kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia I, wilayah Palestina jatuh di bawah mandat Inggris. Selama masa ini, ribuan orang Yahudi Eropa bermigrasi ke Palestina dalam gelombang yang disebut Aliyah. Mereka membeli tanah, mendirikan pemukiman, dan membentuk organisasi politik serta militer. Ketegangan pun meningkat. Penduduk Arab Palestina merasa tanah mereka direbut, sementara komunitas Yahudi merasa sedang kembali ke tanah nenek moyang. Akhirnya, tahun 1947, PBB mengeluarkan rencana pembagian Palestina, membagi wilayah menjadi dua negara, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Namun pihak Arab menolak karena mereka menilai pembagian itu tidak adil. Tapi pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Itu sahabat, selamat bergabung. Keesokan harinya meletuslah perang besar antara Israel dan negara-negara Arab tetangga. Ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba. Nakba itu artinya malapetaka besar. Israel hari ini adalah kekuatan militer besar di Timur Tengah dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat. Namun di sisi lain, dunia menyaksikan penderitaan rakyat Palestina yang terusir dari tanahnya sendiri. Hidup di pengungsian dan sebagian besar di bawah blokade Gaza atau penjajahan di tepi barat. Ironinya, negeri yang mengaku mewarisi tanah para nabi justru menindas orang-orang yang tinggal di tanah itu. Bayangkan tanah yang dulu disucikan oleh tiga agama besar, ada Yahudi, Kristen, dan Islam, kini menjadi
tempat paling berdarah di dunia modern. Padahal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam membangun kerajaannya dengan keadilan, bukan kekerasan. Nabi Musa membebaskan kaumnya dari penindasan, bukan menindas bangsa lain. Nabi Isa mengajarkan kasih sayang, bukan pembalasan. Tapi proyek politik Zionis mengubah narasi itu. Yang semula tanah suci, kini menjadi tanah konflik. Yang dulu warisan para nabi, kini menjadi simbol penjajahan modern. Ini pertanyaan besar yang sering muncul. Apakah negara Israel modern adalah kelanjutan dari Israel yang disebut dalam kitab suci? Jawaban akademik dan teologisnya tidak otomatis. Israel dalam kitab suci adalah komunitas iman yang tunduk kepada Allah dan hukumnya. Sedangkan Israel modern adalah entitas politik sekuler hasil keputusan diplomatik dan kekuatan militer. Quran Surat Al-Isra ayat 4 yang artinya, dan kami telah menyampaikan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sungguh kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ayat ini menunjukkan siklus sejarah. Ketika Bani Israel taat, mereka dimuliakan. Tapi ketika mereka zolim, mereka dihancurkan. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Maknanya jelas, tidak ada bangsa pilihan secara otomatis. Yang mulia adalah yang bertakwa. Kita perlu memahami posisi Israel dalam politik global modern. Sejak berdiri, Israel menjadi sekutu utama Barat, terutama Amerika Serikat. Dukungan finansial, militer, dan diplomatik mengalir deras. Sementara Palestina yang tak punya kekuatan seimbang, bergantung pada dukungan moral dan kemanusiaan dunia Islam. Banyak analis menyebut proyek Zionis ini bukan semata tanah air Yahudi, tapi bagian dari strategi geopolitik Barat di Timur Tengah. Mengontrol sumber daya, melemahkan dunia Arab, dan menanamkan pangkalan permanen di jantung dunia Islam. Dan lihat hasilnya hari ini. Setiap kali dunia Islam mencoba bangkit, selalu ada konflik di sekitar Palestina, Suriah, Lebanon, Irak, bahkan Iran. Semuanya terhubung dalam peta besar yang disebut Middle East Project. Sahabat Umika dimanapun berada, kita boleh berbeda pandangan politik, tapi ada satu hal yang harus kita sepakati. Penjajahan adalah kezoliman. Apapun alasan politiknya, tidak ada pembenaran untuk merampas tanah orang lain, membunuh anak-anak, atau memblokade makanan dan obat-obatan. Kalau kita bicara warisan para nabi, maka warisan itu adalah keadilan dan kasih sayang, bukan supremasi dan kekerasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang penyayang dan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang, sayangilah makhluk di bumi, niscaya kamu disayangi oleh yang di langit. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah pesan kenabian sejati, dan pesan itu seharusnya menjadi dasar bagi siapapun yang mengaku mewarisi tanah para nabi, entah dia Yahudi, Kristen, ataupun Muslim. Akhirnya kita bisa simpulkan begini. Israel dulu
adalah kisah iman dan ujian. Bagaimana sebuah bangsa dipilih karena ketaatan dan dihukum karena kesombongan. Israel sekarang adalah proyek politik yang lahir dari nasionalisme dan kolonialisme modern yang sayangnya justru menjauh dari nilai-nilai para nabi. Maka memahami perbedaan ini penting agar kita tidak tertipu oleh narasi agama yang disusupi kepentingan politik, dan agar kita tidak membenci bangsa secara buta tapi bersikap adil, menolak penjajahan tetapi tetap menghargai manusia. Karena sejatinya perjuangan Palestina bukan hanya perjuangan bangsa Arab, tapi perjuangan kemanusiaan. Dan setiap muslim wajib peduli. Bukan karena fanatisme ras, tapi karena perintah Allah untuk menegakkan keadilan. Semoga obrolan hari ini menambah wawasan dan menumbuhkan empati bahwa di balik bendera agama dan politik selalu ada manusia yang ingin hidup damai sebagaimana kita. Saya Kang Adi Suryadi pamit dari ruang dengar Umika Media. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang tak kalah menarik. Tetap berpikir jernih, waras, berbicara santun, dan berbuat baik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam jalan mengukir kebaikan, jadi sebuah pesan tiada ada yang terlambat untuk cinta dan harapan. Mari terus berjalan meski hujan berderai. Pada gelap malam ada bintang yang bercerita bahwa harapan selalu hidup di antara